Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi lisan dan promosi. Tugas dari mata kuliah materi komunikasi dan negosiasi bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratih Mulistianingsih. Nama saya Rizky Fauzi. Dan nama saya Wulan Apriliani. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Oke, pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama komunikasi lisan, komunikasi pemasaran, tujuan promosi, bauran promosi, strategi pengeluaran promosi, strategi bauran promosi, strategi pemilihan media, dan yang terakhir strategi copy iklan. Apa sih komunikasi lisan itu? Komunikasi lisan atau verbal menggambarkan semua jenis interaksi antara individu yang menggunakan kata-kata dan melibatkan berbicara dan mendengarkan. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui berbicara sangat dihargai dalam bisnis. Komunikasi pemasaran. Definisi komunikasi pemasaran yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Adalah tujuan promosi. 1. Menginformasikan informing. 2. Mempengaruhi dan membujuk, persuading. 3. Mengingatkan, reminding. Bauran promosi. Bauran promosi yang kami lakukan untuk mempromosikan itu personal selling, komunikasi tatap muka untuk memperkenalkan produk agar calon pelanggan tertarik dan kemudian mereka akan mencoba dan membeli produk kita. 2. Mass selling, periklanan dan publisitas produk kepada halayak ramai di suatu media sosial. 3. Promosi penjualan, penggunaan berbagai insentif untuk menarik pembelian produk dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. 4. Public relation, untuk mempengaruhi resepsi, opini, keyakinan, dan sikap pelanggan terhadap produk kita. 5. Direct marketing, penjualan dengan sistem pemasaran yang memanfaatkan suatu media iklan atau platform jual beli sehingga menimbulkan respon dan transaksi di sembarang tempat. Kemudian strategi promosi. Strategi promosi berkaitan dengan masalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi. Persuasif dengan pelanggan. Strategi promosi ini bertujuan untuk menentukan proporsi personal selling, iklan, dan promosi penjualan. Adapun strategi pokok dalam strategi promosi yaitu 1. Strategi pengeluaran promosi, 2. Strategi bauran promosi, 3. Strategi pemilihan media, 4. Strategi copy periklanan, 5. Strategi penjualan, 6. Strategi motivasi dan penyediaan tenaga penjual. Strategi pengeluaran promosi, melakukan perencanaan anggaran promosi yang sesuai dengan produk dan situasi pasar untuk menentukan besarnya pengeluaran promosi. Pada strategi ini kita dapat menggunakan metode 1. Marginal approach, 2. Breakdown method, 3. Build up method. Oke, selanjutnya akan dilanjut materinya oleh saya tentang strategi
Bauran promosi. Ada beberapa faktor yang menentukan bauran promosi. Yang ke satu, faktor produk. Yang kedua, faktor pasar. Yang ketiga, faktor pelanggan. Yang keempat, faktor anggaran. Dan yang kelima, faktor bauran pasar. Selanjutnya, strategi pemilihan media. Dalam strategi ini, kita melakukan pemilihan media yang tepat untuk kampanye iklan dalam rangka membuat pelanggan menjadi tahu, paham, menentukan sikap, dan membeli produk kita. Adapun yang dimaksud media tersebut adalah seperti saluran penyampaian pesan komersial kepada khalayak sasaran yang berupa surat kabar, majalah, TV, radio, iklan translate, dan direct mail. Selanjutnya, strategi copy iklan. Menjelaskan manfaat produk dan memberi alasan kepada pembaca mengapa harus membeli produk tersebut. Pada strategi ini, kita membuat promosi seefektif mungkin yang dapat menarik minat pelanggan, mudah dimengerti, singkat namun bisa dipercaya dan sesuai dengan keinginan pembaca. Pesan-pesan yang disampaikan dapat disajikan dalam gaya penyampaian yang berbeda-beda dengan memanfaatkan 1. Cuplikan kehidupan individu atau kelompok. Kedua, gaya hidup individu. Ketiga, fantasi tentang produk. Keempat, suasana hati atau citra seputar produk. Kelima, musik untuk lebih menghidupkan pesan. Keenam, simbol pribadi untuk menciptakan karakter dari produk. Ketujuh, memamerkan keahlian dan pengalaman perusahaan dalam menghasilkan produk. Kedelapan, bukti-bukti ilmiah keunggulan produk. Dan yang kesembilan, bukti-bukti kesaksian dari orang-orang terkenal, yaitu seperti artis dan lain sebagainya. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.